mengganggu, mengancam, tidak bertindak terlalu agresif dan terkesan memaksa, sehingga pelanggan betul-betul menikmati hubungan dua orang manusia dalam transaksi atau bisnis. Keempat, para pemasar merupakan sosok yang energik, betul-betul mencintai profesi, sehingga mereka tetap memperoleh kepuasan dari setiap transaksi pemasaran tanpa memperhitungkan nilai yang diperoleh, target, dan beban berikut. Kelima, pemasar memiliki prinsip bahwa apa yang dilakukan adalah merupakan inisiatifnya, bukan paksaan dari atasan atau pimpinan, serta memiliki prinsip bahwa sukses sangat tergantung pada dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Keenam, berakhirnya tugas sebagai seorang pemasar bukanlah ditentukan oleh jam kantor resmi. Jam kerja dari pemasar adalah seberapa lama dapat berinteraksi dengan para pelanggannya, sehingga semakin lama waktu bersama para pelanggan, maka potensi pemasaran pun akan semakin besar dan sukses pun lebih mudah diraih. Inilah harga yang harus dibayar untuk sebuah sukses, dengan etos kerja yang berbeda dari kebanyakan orang lain. Ketujuh, pemasar yang bermental juara selalu akan melakukan introspeksi diri di dalam setiap perbedaan sasaran yang ingin dicapai. Maka, tujuan utama dari hidupnya adalah visi dan misi yang akan dievaluasi untuk perkembangan yang telah dilakukannya. Jiwa pemasar adalah mental pandang tetap menjaga agar dirinya tidak mendapatkan stempel mengganggu bagi pelanggan. Kesembilan, perencanaannya 70% menuju sukses. Sekali lagi, perencanaannya 70% menuju sukses. Etos kerja seperti inilah yang selalu dipegang teguh sebelum menemui para pelanggan. Sehingga setiap pertemuan selalu diawali dengan rencana yang matang, persiapan yang baik, dan dukungan data serta informasi yang lengkap. Kesepuluh, pemasar memiliki integritas dan dedikasi yang unggul, sehingga seorang pemasar menonjolkan diri atau merasa sebagai jagoan. Sifat inilah yang menjadikan diri selalu sebagai anggota tim yang sangat disenangi dan dapat diterima terhadap. Cermati, pahami, lakukan, perhatikan apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Uwais Al-Hairani selaku narasumber, yang saya hormati tim dari LP Lembaga Psikologi Terapan, Bapak Ibu semuanya, karyawan PT BPR BKK Kendal yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, meskipun melalui video conference kita bisa terutama bagi kita untuk melakukan pertemuan secara video conference. Makanya kalau hari ini agak trouble dikit-dikit, mohon untuk dimaklumi Pak Uwais, karena ini pertama kalinya kita melaksanakan pelatihan melalui video conference. Sehingga kadang-kadang ada yang trouble, tidak di-mute dan sebagainya. Nah, ini mengganggu suara-suara yang sedang bicara. Untuk itu kami harapkan nanti dari moderator juga mengatur pada saat ada yang tanya atau dari narasumber menyampaikan paparan, agar peserta pelatihan semuanya dalam kondisi mute. Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali hari ini kami diberi kesempatan oleh Pak Uwais untuk bisa menimba ilmu. Apalagi kesempatan pelatihan pada pagi hari ini tanpa biaya atau gratis. Bapak Ibu, tentu kita semua, kami menyarankan kepada karyawan PT BPR BKK Kendal, ya, kita semua saya yakin menghendaki perusahaan ini ke depan tetap tumbuh, ya, berkembang dengan baik dan punya daya saing. Dan kata kuncinya, bila pengen kita perusahaannya berkembang, tumbuh, bisa bersaing dengan yang lain, kata kuncinya adalah di sumber daya manusianya atau di SDM-nya. Maka penting hari ini kita menimba ilmu dari yang punya kompetensi, ya Pak Uwais ini
narasumber yang komplit keilmuannya ya, dari sisi spiritual, kemudian dari sisi emosional. Tentunya seorang psikolog itu juga sudah sangat matang, dan sisi-sisi pengetahuan baik itu pemasaran maupun perbankan juga karena sudah melatih di berbagai perbankan baik Jawa Tengah maupun nasional. Ini kami harapkan nantinya benar-benar apa yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Ibu semua diperhatikan ya, diserap, dan kemudian nanti untuk bisa diaplikasikan di dalam kerja kita sehari-hari. Itu mungkin harapan besar kami, Pak Uis. Jadi sekali lagi, kita punya tujuan yang sama. Tujuannya adalah bagaimana perusahaan ini bisa berkembang, bagaimana perusahaan ini bisa maju, bagaimana perusahaan ini bisa bersaing dengan perusahaan yang lain. Ya, tentunya kita jangan bosan untuk meningkatkan pengetahuan kita, keterampilan kita, ya, kompetensi kita, kedisiplinan kita. Jadi ada 3 pokok poin yang mungkin nanti bisa disampaikan Pak Uis. Jadi permasalahan di lembaga kami ini diantaranya yang perlu untuk terus ditingkatkan. Yang pertama adalah masalah kedisiplinan. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah karena kita bekerja dalam lembaga kepercayaan masyarakat atau mengelola dana masyarakat, yang tidak kalah pentingnya adalah kaitan dengan ya. Kemudian yang ketiga yang kami tekankan pada kesempatan yang baik ini adalah bagaimana kita meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Saya kira itu aja Pak Uis sebagai pengantar dari kami. Sekali lagi, yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih ke Pak Uis telah menyelenggarakan pelatihan pada hari ini. Kemudian yang kedua, kami juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan jajaran keluarga besar PT BPR BKK Kendal, ya, yang meskipun dengan segala kesulitannya karena pengalaman baru ini, ada yang nyambung juga nggak bisa dan sebagainya, tapi akhirnya toh kita bisa. Ini gambaran bahwa meskipun saat ini kita posisinya adalah posisi sulit karena ada kondisi COVID, tidak berarti kita tidak bisa berprestasi. Ya, nanti mungkin paparan Pak Uis ini akan memompa kita, ya, memotivasi kita bagaimana caranya meskipun dalam kondisi sulit kita tetap bisa berprestasi. Nah ini pencerahannya monggo Pak Uis nanti diberikan ke teman-teman ya, agar kita semangatnya tidak kendor ya dengan kondisi yang ada saat ini. Demikian sambutan dari kami, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan melalui video conference pada pagi hari ini secara resmi kami nyatakan dibuka dan dimulai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Mudolin atas kepercayaannya dan respon positifnya. Jadi pagi hari ini nanti kita akan diskusi, nanti waktunya monggo karena ini awalan, tapi saya ingin kita memiliki cara pandang yang sama supaya dalam setiap langkah kita menuju kinerja perusahaan itu bisa disepuyung sareng-sareng. Karena kita nggak mungkin menjadi Superman, yang bisa memungkinkan adalah kita akan menjadi Superman. Sekali lagi mohon nanti yang baru maupun yang sudah masuk lama, mohon untuk mute-nya diperhatikan supaya suaranya bagi yang bicara nanti ada kesempatan, meskipun ini singkat, ada kesempatan kita nanti juga bisa diskusi ya, diskusi atau mungkin tanya jawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi mengenai bekerja di era new normal atau berprestasi di era new normal, saya ingin kita bersama-sama melihat bagaimana posisi dan kondisi saat ini, supaya kerangka berpikir kita sama. Saya hanya mengulang sedikit sebelum nanti masuk pada materi inti. Pada posisi ini kita mengenal yang namanya new normal. Bapak Ibu sering dengar di media, ya, baik media elektronik, media tulisan, di medsos, baik grup WA, kita mengenal new normal. Kok orang new normal itu apa sih? Kayak sesuatu hal yang aneh gitu. Tapi saya harus memberikan pemikiran kepada Bapak Ibu supaya pikiran, emosi kita, gerakan kita, tindakan kita saat bekerja itu kita bisa beradaptasi dalam kondisi new normal. Yang pertama, kita belajar dari tahap ke tahap. Awal mungkin Januari tahun 2020 kita mendengarkan, bahkan kita mendapatkan informasi katanya ada virus masuk di Indonesia. Ya, semua biasa-biasa saja. Mereka hanya mengenal, oh ternyata dari negeri seberang. Ya, tapi kita harus menyadari bahwa virus itu ada. Entah nanti ini virus karena konspirasi atau karena apapun, udah itu abaikan, itu bukan ranahnya kita. Yang harus kita pikirkan adalah ada virus masuk dan ada korban, ada orang yang sembuh dan ada orang yang sehat. Oke, tahap berikutnya adalah fase di mana itu menyebar cepat. Makanya kita sering mendengar ada zona hitam, zona merah, zona kuning, zona hijau. Dan kita sama sekali tidak tahu. Pembatasan-pembatasan sudah dilakukan. Ada yang namanya PKM, pembatasan kegiatan masyarakat, ada yang namanya PSBB, dan segala macam. Intinya adalah ada gejolak, ada gerakan, ada fakta di lapangan bahwa memang ada virus yang akhirnya menimbulkan kebijakan-kebijakan. Yang ketiga adalah fase ditemukannya metode mengatasi virus. Ini di seluruh dunia itu melakukan penelitian semua bagaimana mengatasi. Sampai kepada fase yang terakhir adalah fase penurunan yang disebabkan karena penemuan vaksin. Dan sampai hari ini ternyata belum. Kemarin dari UNAIR juga menemukan salah satu cara, tetapi vaksin yang sebenarnya belum ditemukan. Tapi ada cara-cara bagaimana meminimalisir, mengatasi kondisi virus. Nah, kalau posisi tahap keempat ini sudah ada, barulah kita sebetulnya bisa menyebut itu yang namanya new normal. Kalau dulu ada wabah yang namanya gudik, ya mungkin yang generasi X yang usia 45 ke atas itu tahu, sampai itu wabah ditemukan obatnya dijual murah itu se-Indonesia, itu sudah ketemu. Maka sebetulnya kalau sudah ketemu vaksin itu kondisinya normal. Berarti sekarang belum dong? Sebetulnya belum. Cuman apakah kita akan menunggu? Tidak. New normal adalah bagaimana kita tetap eksis, berkarya, bekerja, melakukan tupoksi apa yang selama ini diberikan kepada kita dengan cara protokol kesehatan yang sudah 3 bulan ini kita jalankan. Biasanya kita bekerja tidak memakai masker, sekarang menggunakan masker. Biasanya kita mengadakan kerumunan, tidak menjaga jarak dengan orang lain. Sekarang kita harus ada yang namanya jarak, ya, jarak fisik, jarak sosial. Biasanya kita jarang cuci tangan, ya, bar ngerokok langsung mangan, ya, bar nang kamar mandi langsung makan misalnya. Habis salaman ketemu orang lain juga. Sekarang kita ada budaya kebersihan, kita cuci tangan. Semua aspek-aspek yang ditekankan baik WHO maupun pemerintah itu sekarang sudah kita jalankan.
sudah hampir lebih dari 21 hari, pasti lebih dari 21. Artinya kita punya habit baru yang baik, tetapi tidak menjadikan rasa ketakutan pada kita bahwa melakukan itu karena takut, bukan, tetapi kita punya habit baru. Jadi kita bersyukur gitu ya. Oke. Sudah jelas ya. Jadi kondisi new normal adalah memang akhirnya kita mau tidak mau harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Yang bekerja juga bekerja, yang memasarkan juga memasarkan, yang collection juga collection, yang pelayanan juga pelayanan, tetapi dalam kondisi yang berbeda, beradaptasi dengan kondisi yang ada. Berarti kita beradaptasi melakukan dengan kondisi protokol kesehatan. Itulah yang disebut new normal, meskipun vaksin belum ada. Oke, saya lanjut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin membuat kerangka berpikir. Ya, ini kerangka berpikir ini supaya Bapak Ibu bisa memahami baik dari pribadi kita maupun dari nasabah kita. Saya ulang lagi, baik dari diri kita maupun dari nasabah kita. Kenapa ini penting? Supaya Bapak Ibu bisa memberikan rencana matang saat Bapak Ibu bekerja. Karena kalau ini kita tuliskan, kerangka ini kita pahamkan, tetapi pola-pola kita itu tetap sama, maka yang namanya target perusahaan, kinerja kita itu ukurannya akan sulit atau tercapainya akan. Oke, saya akan berangkat mulai dari awal. Dari WHO itu awalnya ada pandemik dulu, ada pandemi COVID-19 sebagai stresor ya. Bapak Ibu semuanya terdampak. Ya, ini harus jadi pemikiran yang sama. Jadi saya yakinkan bahwa semuanya terdampak. Dari perusahaan yang kecil UMKM sampai besar, semuanya terdampak. Kalau tidak, pasti tidak ada yang dirumahkan. Ya, jutaan orang dirumahkan. UMKM yang kecil itu mereka memiliki dampak. Dampaknya apa? Lah, tidak ada daya beli masyarakat, orang mau beli takut, mereka hanya di rumah. Ini terdampak. Nah, stresor ini akhirnya ditanggapi oleh WHO. Dia yang menyatakan kepada publik bahwa ini ada emergensi yang harus difokuskan mengenai kesehatan. Itu mulai 20 Januari 2020. Sampai akhirnya pemerintah Indonesia memberikan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 mengenai bencana nasional. Akhirnya ditetapkan bencana nasional. Nah, efeknya adalah yang kita sering tahu adalah adanya namanya PKM, adanya namanya PSBB. Ini berarti pemerintah melakukan kebijakan supaya bisa mencegah, meminimalisir penyebaran secara masif. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, kenapa harus ada kebijakan ini? Karena pengen mencegah penyebaran. Oke, efeknya apa? Dari PKM, PSBB dan lain sebagainya, apapun istilahnya, efeknya adalah orang harus bekerja di rumah, work from home. Oke, yang kedua, ada yang bukan hanya bekerja di rumah, tapi memang betul-betul dirumahkan. Masih bekerja, maksudnya statusnya masih karyawan, tetapi sudah tidak bekerja. Apakah masih dapat pendapatan? Ya, saya tanya beberapa sampling, ada yang cuma dapat 300, ada yang cuma dapat 200.000. Itu pun juga tidak ada status kejelasan. Anda bekerja berapa lama? Saya sudah 12 tahun, Pak. Oke. Terus, kapan masuk? Belum tahu, Pak. Berapa yang kamu dapatkan? Tidak sampai 20%. Itu ada, Pak. Ada beberapa. Dan itu banyak. Kemudian dirumahkan ya. Oke. Supaya kita memahami bahwa di masyarakat seperti itu. Dan kita juga refleksi bahwa sekarang yang kita terima apa? Supaya kita ada perasaan bersyukur dan kita akan memberikan feedback yang lebih karena payung atau perusahaan BBR Kendal ini telah memberikan yang terbaik buat kita. Ini maksudnya. Kemudian ada yang di PHK Bapak Ibu sekalian, ini benar-benar nyata. Gak hanya ratusan, gak hanya ribuan, tetapi jutaan di seluruh Indonesia. Kemudian yang mereka masih eksis omsetnya pasti menurun. Oke, saya lanjut. Kemudian masyarakat atau pelaku usaha UMKM semuanya terdampak. Ya, karena
mereka pendapatannya atau omsetnya pasti menurun. Pak, ada juga yang mereka kreatif mengubah bisnisnya menjadi membuat masker, ya oke. Membuat APD, ya oke. Tetapi apakah itu semua? Tidak semua, karena khususnya yang perusahaan besar, industri yang sudah biasa dikonveksi itu memungkinkan. Tapi kalau usaha-usaha kuliner, ya, usaha-usaha misalnya transportasi itu tidak memungkinkan. Oke, jadi jelas ya. Jadi terdampaknya dan ini berpengaruh kepada kondisi masyarakat secara umum. Oke, ada dua opsi. Opsi itu artinya gini. Sebenarnya manusia itu bisa memilih. Tapi rata-rata ketika mereka tidak bisa memilih, akhirnya terpilih. Yang satu adalah mereka mengalami distress. Jadi tekanan, terus tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya muncul perilaku negatif. Apa yang terjadi? Sinis, pesimis, nasabah tidak bersemangat, usaha cenderung sia-sia, mudah lelah, merasa nelangsa. Bapak Ibu nanti kalau biasanya pemasaran atau mereka yang menagih atau collection itu biasanya mereka banyak mengeluh. Pak, ini iuran pembayaran yang bulan ini gimana lagi? Gimana Mas? Dodolan ya ora ono, payu ya ora ono, sing tuku ya ora ono. Iki wae kadang dodolane tak pangan dhewe, tak bagi-bagi saking ra ono sing tuku. Misalnya begitu. Oke, kita harus paham itu, tetapi kita tetap melakukan tugas. Maksudnya begini. Ketika kita mendapatkan keluhan, kita harus mengerti, oke, tetapi kita juga harus edukasi kepada mereka bahwa mereka juga punya tanggung jawab. Jadi kita harus positif. Gampangannya mereka nangis, kita jangan ikut nangis. Oh yois Pak, yuk nangis bareng wae. Aku ra iso nangis. Bukan begitu, tetapi kita harus produktif memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya nasabah, agar mereka juga optimis. Kenapa harus optimis? Karena kita harus punya kesadaran bahwa bendera ini, rumah ini, itu bisa jalan operasionalnya karena memang ada proses transaksi. Sekali lagi saya harus ingatkan ini. Jadi kita nggak bisa meskipun ada pemodal dari pemerintah daerah, tetapi kita harus betul-betul berhitung bahwa sesungguhnya kendaraan ini, kapal ini, rumah besar DPR BKK Kendal ini bisa berjalan memang karena ada produktivitas. Oke, apa yang nanti akan disampaikan biasanya pada para nasabah? Ya, kalau yang lebih parah mereka biasanya ada trauma. Kalau sudah ada trauma, biasanya saya sudah nggak sanggup. Nah, ini juga butuh kehati-hatian. Kadang-kala sebagai pemasar kita ini, Pak, kasihan Pak, mereka harus direlaksasi dan ya. Oke, tapi kita butuh kewaspadaan dan kehati-hatian. Saya kemarin mempelajari mengenai tim verifikator maupun pemasar. Saya tanya begini, bagaimana Anda, meskipun ada tools-nya, bagaimana Anda melihat karakter, assessment pada kapasitas dia mampu bayar atau tidak? Ya pokoknya saya lihat Pak, misalnya ada badan hukum misalnya. Bagi yang mereka, misalnya nih contoh, tanpa agunan ya saya lihat orangnya baik kok Pak, orangnya saleh, orangnya rajin beribadah. Oke. Terus bagaimana proses pengelolaan diri dan keuangan dia atau manajemen bisnisnya? Ya saya tidak nanya sih Pak. Nah ini yang seringkali jadi kendala. Kenapa nggak ditanyain? Mestinya ditanya. Kemarin nggak mampu bayar, oke. Kemarin Bapak Ibu lebaran gimana anak-anaknya? Ya gimana namanya lebaran kok Pak? Ya saya belikan mereka semua. Lah ini penting. Kadang-kala kita terjebak kepada rasa kasihan, tapi prioritas mereka, pengelolaan keuangannya itu tidak baik. Kan lebaran tidak harus beli baju lebaran. Lebaran itu adalah sukacita mereka, kemenangan setelah 1 bulan puasa. Kalau kita sebagai seorang beragama yang kita juga menunjukkan bahwa tujuan lebaran bukan hanya foya-foya atau pesta pora, tetapi bagaimana kita mendapatkan kefitrian dan sawal, artinya peningkatan ibadah, peningkatan produktivitas, peningkatan kita. Kalau ini difahamkan sebagai edukasi, maka kita sebagai pemasar, sebagai collection, sebagai verifikator, kita akan melakukan lebih hati-hati dan baik.
Oke, ini yang berarti kalau ada orang sudah mengalami ini, ya tidak perlu diprospek. Ya, yang boleh diprospek adalah hatinya, perasaannya, tetapi bukan bisnisnya dan segala macam. Karena orang seperti ini sudah tidak mampu lagi. Nah, ini nanti akan beresiko. Makanya kewaspadaan itu. Oke, ada lagi mereka yang mengalami tekanan karena berpikir masa depan. Oke, berpikir masa depan itu artinya begini. Gimana ya nasib saya ke depan ya? Keuangan kita kok buruk, mau makan apa, bagaimana gaji karyawan. Ini ada. Nah, fokus kepada hal-hal yang negatif itu membuat kita menjadi negatif. Sekali lagi, fokus kepada hal-hal yang negatif itu kita bisa terfokus kepada negatif. Ini ada dua ya. Yang kedua adalah masa lalu. Juga orang kan punya pengalaman Bapak Ibu. Pengalaman masa pandemik ini memang baru satu-satunya ya. Karena ya semoga tidak akan ada lagi. Tetapi orang punya pengalaman gagal. Orang yang berpikir mengenai hal itu juga fokus kepada pikiran atau perilaku yang negatif. Sehingga Bapak Ibu perlu mempertimbangkan. Bapak Ibu sebagai mentor, ya walaupun pemasar, sebagai bagian dari BKK Kendal, BKK BBR Kendal, panjenengan harus tumbuh menjadi role model, melakukan edukasi kepada mereka. Oke. Kemudian pilihannya sebetulnya adalah eustress, ini kebahagiaan. Artinya gini, meskipun kondisi kita dalam kondisi memang order mungkin menurun, pembatasan gerak kita, ini kita tetap membangun rasa optimis maupun positif. Kenapa harus begitu? Karena masa ini tidak akan lama. Masa ini bisa jadi 3 bulan, 6 bulan, tapi kan tidak selamanya. Sehingga kita harus membangun posisi bagaimana kita ini harus survive. Apa yang harus dilakukan indikatornya? Satu, efisien. Pak Mudolin nanti bisa berhitung. Berhitungnya seperti ini. Yuk kita hitung. Selama masa work from home, ya, kinerjanya yang terbatas, kunjungan yang biasanya mungkin 10, kemarin mungkin jadi 5. Yang tadinya panjenengan misalnya ada pembayaran ya dari penyaluran, kita mungkin melakukan relaksasi. Oke. Kemudian apalagi banyak sekali yang kita harus beradaptasi. Pertanyaannya, dengan kondisi seperti itu, dengan hak yang diberikan oleh karyawan yang sama itu artinya tidak ada potongan gaji, THR ya juga dapat, dengan jam kerja yang berkurang, apakah perhitungan pengeluaran kita operasional menurun atau tidak? Kalau sama, berarti kita tidak efisien. Ini mestinya harus jadi budaya bersama, bukan hanya pimpinan harus itu AC-nya dimatiin. Kalau nggak dipakai malah tidak efisien. Wah, ini kan capek, tetapi dia pengertian. Ini malah di kantor, wah enak nih kondisi di kantor, kita nggak kemana-mana, wah AC-nya dibuat gitu, orang murup diburuk silir. Jadi malah justru tubuh kita tidak bergerak, tubuh kita malah justru tidak produktif, kita malah stres sendiri. Padahal hak yang kita terima itu sama. Di luar sana orang-orang mengeluh, di luar sana orang gajinya terkurangi, bahkan ada yang mereka tidak mendapatkan gaji atau pekerjaan. Bahkan generasi yang pengen mendapatkan pekerjaan lulusan baru itu tidak ada kesempatan melamar kemana-mana. Bagaimana mau melamar? Wong perusahaan-perusahaan pada tutup, perusahaan-perusahaan pada merumahkan. Nah, ini penting hitungan ini. Dan ini harus punya kesadaran bersama efisien. Karena kalau tidak efisien, maka jelas margin pendapatan kita pasti menurun. Jadi kita tidak boleh beralasan, meskipun pemasukan kita taruhlah 100, ya pengeluaran kita ya nggak boleh tetap 100 dong. Wong kemarin pemasukan kita 500 kok. Kalau normal 500,
terus karena masa ini kita 100, ya pengeluaran kita harus dipaksa bersama-sama dengan kesadaran bahwa ini harus ada yang beradaptasi. Maka pengeluarannya harus 50. Kalau pengeluaran kita tetap 100 bahkan naik, nah ini berarti tidak efisien. Nah ini saya mengajak pada Bapak Ibu sekalian supaya bendera kita ini atau kapal kita ini masih berjalan dengan baik, memberikan hal yang positif kepada kita, keluarga kita, maka kita harus merubah pola berpikir ini. Kemudian berpikir untuk bertahan, ya panjenengan sudah bertahan saat ini. Nah, kesempatan ini juga harusnya panjenengan juga membangun relasi yang baik. Ya, marketing, pemasar, tidak hanya database yang sudah ada, tapi harus jejaring. Bapak Ibu sebetulnya ini dalam kondisi seperti ini, kita dipaksa online itu sebetulnya jejaring kita harus lebih tinggi. Coba bayangkan, kalau panjenengan kunjungan ini misalnya, ini saya fokus kepada pemasar, tapi nanti efeknya ke dalam. Karena panjenengan harus saling mengerti bahwa dalam sebuah organisasi itu seperti tubuh, semua itu memiliki peran yang sama-sama baik, yang sama-sama besar. Ini saya tekankan supaya Bapak Ibu menyadari bahwa pada posisi itu tidak ada yang istilahnya saya itu lebih baik, lebih tinggi, tidak. Semua itu sama. CS juga baik, CS juga perannya bagus, marketing juga perannya bagus, collection juga bagus, operasional juga bagus, keuangan juga bagus. Mereka sama. Kalau ini disadari seperti tubuh, jadi tangan sama mata, sama jantung, sama kaki, itu semua perannya sama. Karena semua harus saling membantu. Oke. Kemudian mengidentifikasikan peluang. Ya, ini juga penting. Adanya kegiatan-kegiatan webinar seperti ini sebagai sarana kita silaturahmi. Ini juga harus panjenengan semua manfaatkan ya, karena kita ini dibatasi waktu jam kerja kita juga dibatasi, seringnya di rumah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan banyak silaturahmi. Tadi seperti yang saya bilang, biasanya kunjungan 10, mestinya dengan online, panjenengan tidak butuh waktu dan jarak, tidak butuh operasional, mestinya panjenengan komunikasinya itu bisa dibangun 2 kali lipat, biasanya 10 jadi 20, biasanya 20 jadi 50, dan seterusnya. Oke. Nah, kerangka berpikirnya gini, coba ini ya yang tadi sudah saya jelaskan, pelayanan mungkin banyak offline, nanti mohon ditanggapi. Tapi kalau lihat kondisi seperti ini pastinya berkurang ya, kunjungan menurun, pembayaran menurun, kebutuhannya meningkat. Kenapa meningkat? Panjenengan yang tadinya nggak pakai masker, tadinya nggak pakai hand sanitizer atau beli sabun, panjenengan sekarang harus beli itu. Berarti ada kebutuhan meningkat yang dulunya mungkin secondary, sekarang menjadi primer karena panjenengan harus menggunakan itu, baik atas kesadaran sendiri maupun memang kebijakan atau aturan kebijakan pemerintah memang mengharuskan seperti itu. Oke. Indikatornya jelas teman-teman sekalian bahwa nanti Bapak Ibu bisa melihat di KPI atau di perilaku. Biasanya kalau kunjungan 10, apakah saat kita banyak menggunakan online itu apakah meningkat? Nah, ini penting. Kunjungannya juga meningkat lewat online itu artinya panjenengan telepon, ada desk call itu apakah meningkat. Kemudian edukasi atau penagihan online itu juga meningkat atau tidak, dan harus tercatat supaya kita tahu bahwa panjenengan ngapain sih gitu. Kok rasa-rasanya justru WFH ataupun pembatasan diri di kantor ya, atau jarak kita dengan pelanggan itu yang terbatasi itu malah justru membuat kita kok malah tidak produktif ya. Nah ini jangan bisa ukur ya. Ketahanan diri meningkat atau kita ini juga sama melakukan prioritas atau tidak. Oke. Nah, dari kondisi ini semua Bapak Ibu yang bisa kita lakukan adalah merubah kebiasaan. Kalau ini tidak berubah, maka kita nantinya akan bekerja dalam posisi yang stagnan. Makanya disiplin itu
itu dibangun atas kesadaran. Saya sering misalnya dikeluhkan, karyawan kami tidak disiplin. Saya kemudian memberikan respon seperti ini. Pak, apakah panjenengan sudah ada aturan punishment? Atau kalau sudah, apakah itu diterapkan? Karena rata-rata orang itu kalau namanya punishment tidak dilakukan atau punishment itu terlalu rendah, misalnya nih ada perusahaan yang memotong, nek telat berapa menit dipotong 5.000. Nah, kalau dia melihat bahwa punishment itu tidak memberikan jera pada dirinya, maka lebih baik dilanggar. Pasti dilanggar. Satu. Yang kedua, kalau orang baik, berintegritas, berprestasi, dia akan berpikirnya seperti ini. Seperti anak-anak yang bertanya, Dek, kamu kan sering toh sebel kalau ayahmu bilang, kamu kok enggak mandi-mandi toh? Loh, kamu kenapa sebel, Dek? Ya, saya kan sudah tahu bahwa saya itu bakal mandi. Wong sekolah saya jam 7 kok. Setengah 7 saya mandi kan enggak apa-apa. Tapi kenapa ayah selalu bilang begitu sehingga saya sebel? Nah, kamu pengen nggak ayahmu nggak bilang begitu? Dia pengen, Pak. Gampang kok. Kamu mau melakukannya? Iya, mandimu jam 6. Coba aja. Pasti ayahmu nggak ngomel-ngomel. Nah, ayahmu masih ngomel-ngomel, ayahmu yang perlu diperiksa. Besok dicek ya. Mandimu jam berapa? Setengah 7 lebih toh? Iya, Pak. Ya iyalah. Ayahmu khawatir. Tapi kan saya tahu, Pak, kondisi saya. Iya, kamu tahu. Cuman orang dewasa akan khawatir. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kondisi atau situasi komunikasi di dalam organisasi atau perusahaan, Bapak Ibu perlu memberikan kesadaran ini atau membangun kesadaran ini. Kalau ada senior kita atau atasan kita yang kebetulan misalnya Anda anggap ini kok cerewet, sering marah-marah, melakukan seperti itu, gampang. Rubah cara Anda. Kalau Anda tidak mau didisiplinkan, maka disiplinkan diri Anda. Pun, itu aja tinggal dilakukan. Setengah 7 diomelin, berangkat jam 6. Itu pasti aman. Nek dia masih ngomel, berarti sing sakit, sing ngomel-ngomel. Langsung laporan atasan. Itu sederhana ini. Nah, bagaimana merubah keadaan? Prestasi kerja. Ini saya kembali lagi ya. Apa prestasi kerja? Yuk, coba kita pahami mengenai redaksi. Berusaha memperbaiki kinerja pribadi maupun tim dengan menetapkan target. Oke, kita lihat ya. Oke, berprestasi. Coba kita pelan-pelan lihat ini. Derajat berprestasi adalah derajat kepedulian seseorang terhadap pekerjaannya, sehingga ia terdorong berusaha untuk bekerja dengan lebih baik atau di atas standar. Saya ulang lagi, derajat kepedulian seseorang terhadap pekerjaannya, sehingga ia terdorong berusaha untuk bekerja dengan lebih baik atau di atas standar. Derajat niku napa? Tingkatan, martabat, pangkat. Suaranya ada yang keluar. Mohon mic host-nya dibantu ya. Oke, derajat itu tingkatan, martabat, pangkat. Ini menurut KBBI. Jadi kalau Bapak Ibu pengen berprestasi, harus ada tingkatan. Nanti saya akan perlihatkan cara mengukur diri kita, tingkatannya itu seperti apa. Oke, bekerja lebih baik di atas standar. Bekerja di atas standar berarti harus ada ukuran bekerja. Ukuran bekerja biasanya sudah ditentukan oleh perusahaan. Udah nggih, misalnya Anda akan dapat insentif, Anda akan diukur baik itu kalau mengerjakan laporan keuangan sebelum tanggal 1 misalnya. Itu selesai semua. Yang audit juga sama. Entah caranya terserah, mau melakukan 3 bulan sekali dan setahun 4 kali itu teknis. Tetapi pelaporan itu sempurna bahwa panjenengan bisa selain melakukan pencegahan, melakukan edukasi, bisa membuat
penerapan SOP kepada bidang-bidang supaya dia menjalankan SOP dengan baik. Mau sebulan sekali boleh, 3 bulan itu, tapi punya kerangka target supaya auditing itu jalan. Ini salah satu contoh misalnya auditing. Pemasaran juga sama. Jadi harus ada derajat, ada tingkatan, dan harus di atas standar. Oke, saya lanjut. Pencapaian yang jauh dari harapan perusahaan rata-rata dikarenakan pegawai atau karyawan tidak membuat ukuran atau penetapan target secara mandiri. Jadi kita meresponnya adalah perusahaan punya target yang ditetapkan. Impossible kita bisa memenuhi target kalau kita tidak merespon dengan membuat perencanaan atau target secara mandiri. Targetmu sebulan 100 juta. Pak Mudolim mungkin lama sekali di BKK, jadi bisa ngukur, bisa tahu teman-teman yang berada di sana. Dia nggak akan mencapai 50 aja kesulitan. Nanti kita bisa verifikasi bahwa orang tersebut, karyawan atau pegawai tersebut, pasti tidak punya ukuran target pribadi. Ya gimana dia bisa mencapai target, nggak punya ukuran? Ya, kalau orang punya bisa breakdown ukuran target pribadi, maka dia akan tahu 100 juta itu akan saya bagi kemana, berapa orang yang harus saya kunjungi sehari, berapa orang, kemudian pemetaan pasarnya di mana, itu pasti dia akan terbuka. Kalau enggak, kamu kok nggak kunjungan ke sana? Enggak Pak, ini orangnya nggak ada. Gimana penagihannya kok nggak lancar? Ya Pak, orangnya susah Pak, kemarin istrinya sakit. Jadi kita sebagai seorang rekan kerja maupun pimpinan ini jadi pusing, alasan terus gitu. Tapi karena kita tidak punya ukuran target, kita nggak punya ukuran standar, rata-rata kadang-kala kita biarkan ya usaha rokok sakit, dewi, barapi, terus mau dia anak malah peteng-peteng lucu nih mau anak mana wae sakit. Nah ini kalau kita punya pemikiran seperti itu, maka yang terjadi adalah kita tidak mampu membangun sebuah budaya, habit, sportivitas, prestasi, budaya bersaing yang sehat, budaya kemakmuran. Karena kalau orang ditarget terus dia positif, maka budaya kemakmuran itu artinya adalah orang cenderung bagaimana ketika dia bekerja, dia harus dapat output dan hasil yang baik dengan kinerja yang ditentukan. Ini kalau prestasi. Kita akan lihat kurva normalnya. Ya, seperti ini. Mana yang normal? Kalau perusahaan itu, ini 0 ini adalah, ini namanya nilai tengah. 0 ini nilai tengah. Bapak Ibu, semua perusahaan manapun, itu mereka harus di titik 0. Wajib, ini biasa saja, ini wajib. Kenapa ini harus di titik 0? Karena ini normanya, standarnya. Perusahaan itu akan BEP, akan untung, bisa jalan itu kalau mereka melakukannya normal. Misalnya target 100 juta, ya dapatnya 100 juta. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, siapa yang berprestasi? Mereka yang naik di kurva di atas 0. Kalau 0 sampai 0,5 ini bisa dikatakan rata-rata atas. Ya, kalau kita bagi, ini masih rata-rata. Kalau 0 minus ke 0,5 ini rata-rata bawah. Harapannya mereka bisa di atas 0,5, 0,6 atau sampai 1. Ini baru berprestasi. Jadi, kalau kita ketemu teman-teman rekan kerja yang mereka di 0 itu sudah cukup. Ya semestinya. Pak, saya kerja di marketing, maksudnya Pak saya harus kunjungan di 10 orang sehari atau 15 kok dadak repot-repot, kan mereka sebenarnya sudah tahu. Yang saya deskol juga harus mengingatkan mereka, kan harusnya punya kesadaran dia hutang ya harusnya bayar. Nggak bisa begitu. Ya kita memang harus kunjungan. Loh kenapa? Karena kita diberikan hak, maka kita harus membayar kewajiban. Sederhana ya, kalau panjenengan menagih misalnya nih bagian collection, ya memang kewajiban.
Pak saya masuk ke Pak nggak naik-naik karir, masuk saya itu sudah mencapai 100% kok, yang lain aja 50%, saya kok nggak naik-naik. Ya memang harus 100%. Nggak ada yang hebat, nggak perlu diberi tepuk tangan. Ya memang itu kewajiban. Pertanyaan ini kan sama. Misalnya ada suami, misalnya curhat, Pak, masuk dong saya tiap hari harus memulai istri. Ya memang ono kudu dipeluk, tapi dibujuk diapani. Masuk orang dipeluk. Ini salah satu. Masuk saya suruh tanggung jawab ke anak-anak saya beling. Ya, beling itu resiko. Bagaimana orang tua memberikan pendidikan, tetapi tanggung jawab itu ya memang kewajiban. Nah, kalau ada orang datang lebih awal, misalnya jam 8 kurang seperempat absen, apakah dia berprestasi? Belum. Nah, ukuran standar ini harus dibangun. Tapi kan yang lain jelek, Pak. Saya kan bagus loh. Yang lain jelek itu berarti memang attitude-nya jelek. Bukan berarti Anda lebih bagus. Kecuali kalau Anda datangnya harus jam 8, panjenengan datang jam 7, membantu teman-teman yang lain, mungkin membersihkan lokasi tempat kerja Anda, kemudian menelpon teman-teman yang nggak datang, yang supaya tidak datang terlambat, Anda melakukan lebih di luar kebiasaan atau tanggung jawab Anda, itu Anda baru prestasi. Masalah disiplin, ya itu baru prestasi. Ngajak yang lain, Bu, kamu jangan terlambat, meskipun Anda tidak atasannya memberitahu, mencegah mereka, Mbak, kendaraannya angel, angkutan isu tak betul. Nah, itu berarti Anda memang di atas rata-rata orang lain. Sampai di sini jelas ya. Supaya kita nggak salah. Itu bagus. Kenapa Pak datangnya jam 8 kurang 5 menit? Ya memang wis wajar. Karena memang orang direkrut itu harus normal. Kalau dia di angka minus 1,5 ini tidak normal ini. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa punya kerangka berpikir, pemahaman bahwa prestasi itu harus atau wajib di atas rata-rata. Saya lanjut. Ini lapangannya, tapi saya nggak cerita mengenai ini. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, sikap mental bekerja supaya kita berprestasi. 1, pasti pantang menyerah. Ya. Berani mengambil resiko. Resiko itu bukan berarti tidak waspada, tetapi kita berhitung betul. Ya. Bersabar terhadap proses. Nah, ini rata-rata kadang-kala kita itu di lembaga keuangan itu begitu kita dapat angin segar, misalnya banyak pemilik itu memberikan dana cair yang tinggi, kemudian kita kadang-kala terlalu beban kepada penyaluran yang kita nggak waspada. Lah ini hati-hati. Panjenengan sebagai bagian dari pengelola amanah. Ini saya tekankan lagi ya, pengelola amanah. Meskipun panjenengan karyawan, itu harus hati-hati, cermat, supaya amanah yang kita jalankan diberikan kepada orang yang orang itu artinya orang yang mendapatkan kredit, ya, kemudian dia bisa berusaha dan bekerja, itu tumbuh Bapak Ibu sekalian. Kalau ukurannya kita tidak mampu menumbuhkan, yang penting tersalurkan, kita tidak hati-hati dan waspada, efeknya bukan hanya NPL. Ya, saya tekankan ya. Bukan hanya NPL nanti bukan, tetapi Bapak Ibu salah menempatkan dana yang sebetulnya ada orang-orang yang betul-betul amanah dan butuh, tetapi kita salah menempatkan. Ini akan menjadi kedoliman bagi kita kalau kita memegang amanah. Kemudian inovasi dan kreatif, nah ini juga penting, banyak cara. Sehingga Bapak Ibu kalau kita punya kemampuan mengasah inovasi dan kreativitas, maka tidak ada alasan keluar itu sebagai hambatan. Ya. Kemudian cerdas secara emosional, spiritual, jejaring. Saya akan fokus kepada awareness ya, awareness perusahaan. Bapak Ibu yang bertanya, kenapa awareness perusahaan ini penting? Awareness perusahaan ini salah satu bagian bagaimana kita punya identitas member, punya rasa memiliki.
bahwa PT BPR BKK Kendal ini adalah bagianku. Mungkin aku jadi jentik, mungkin aku jadi jempol, mungkin aku jadi alis, jadi telinga, jadi kaki, mungkin aku jadi bagian dari tubuhku. Bahkan mungkin saya adalah kutil-kutil yang mungkin tidak berarti, tetapi menempel di dalam tubuh. Bapak Ibu, kesadaran ini penting sekali harus kita pahami. Kenapa penting? Karena kesadaran inilah yang membuat kesejahteraan kapal ini menjadi besar, kapal ini bisa berjalan, bermanfaat bukan hanya kepada internalnya, bukan hanya kepada pemiliknya, bukan hanya kepada diri kita saja, tetapi juga keluarga kita. Bukan hanya keluarga kita, tetapi orang-orang di sekitar kita, masyarakat luas, pebisnis, UMKM, PNS, guru, mungkin mereka yang bekerja kasar, dan semua orang yang tahu dan bisa memanfaatkan yang namanya BPR BKK Kendal. Nah, ini penting saya tekankan pada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu punya kesadaran yang baik. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin awalan ini sebetulnya buahnya. Ya, awalan ini mungkin saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya kita semua sudah jelas mengenai bagaimana kita menghadapi new normal. Karena new normal ini bagian yang kita tidak bisa sembarangan. Sembarangan itu artinya kita terus bekerja seperti yang 3 bulan sebelumnya atau 4 bulan sebelumnya, tetapi kita tetap keterbatasan yang memang dibatasi. Kita harus melakukan pencegahan kepada diri sendiri, tetapi tidak menghalangi kinerja kita di atas standar atau rata-rata. Seperti yang saya uraikan tadi, biasanya panjenengan kunjungan 10, kalau sekarang ditambahkan dengan online mestinya panjenengan harus 20, bahkan lebih tinggi. Panjenengan yang tadinya berangkat kerja jam 8, sekarang jadi jam 9 misalnya, pulangnya tadinya jam 5, jadi jam 4, bahkan tidak dipotong gajinya. Mestinya rasa syukur itu diberikan dengan respon yang positif, kinerja panjenengan lebih banyak. Bukan malah berubah, bukan malah kita menjadi negatif, karena kita online Pak, medsos jadi HP-nya diperbanyak, kuotanya jadi meningkat tetapi tidak mendukung kinerja perusahaan. Sebelum saya tutup nanti pertanyaan, kita belajar kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu orang yang dipilih, orang yang terpilih, dijamin surganya. Siti Aisyah sampai bilang, wahai Nabi, kamu sudah dijamin, gak duwe dosa, wis terpilih, dipilih. Kok panjenengan isih melek bengi, isih tahajud, isih mendekatkan takarub pada Allah, bahkan sampai kakimu luka, istilahnya gitu, sampai seperti itu berbekas. Rasulullah jawabnya memang sederhana, jawaban yang di luar pemikiran orang lain. Tidak bisakah saya menjadi abdan satu, saya menjadi hamba yang jadi kinerja Rasulullah luar biasa, sehingga Allah memilih manusia seperti Rasulullah itu tidak keliru, karena tanpa dia minta pun dia memang melakukan feedback yang terbaik, pendekatan kepada Allah sebagai rasa cinta. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita betul-betul memiliki rasa cinta, punya kesadaran terhadap kapal yang selama ini kita naungi, kita diberikan lebih, dikurangi jam kerjanya, kita tidak ada yang dirumahkan, diberikan feedback yang baik, maka contohlah Rasulullah, justru kita akan memberikan kinerja produktivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan yang lalu pada saat normal. Di new normal ini kita harus membangun prestasi yang lebih baik. Itulah bentuk rasa syukur kita menjadi abdan syukur. Terima kasih. Sekilas ini semoga memberikan manfaat. Kalau Bapak Ibu ada sesuatu yang sekiranya bisa ditanyakan, disaringkan, nanti kita jawab 1-2, bisa lewat chat ya, bisa langsung tanya atau lewat chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wis, mungkin kami akan menyampaikan beberapa hal. Jadi di kondisi PT BPR BKK Kendal ini sampai hari ini, alhamdulillah tidak seperti di yang lain. Yang pertama, meskipun kinerja kita terbatas, kemudian yang kedua jam kerja kita juga ada pengurangan, kemudian juga banyak relaksasi kredit, ya, kemudian ini terjadi di kita, tapi kami selaku pimpinan perusahaan punya komitmen agar gaji karyawan tidak mengalami penurunan. Kemudian yang kedua, tidak ada PHK karyawan. Ini yang menjadi komitmen kami. Kemudian ini kami wujudkan, komitmen ini kami wujudkan bahwa di bulan Juni ini sebenarnya ada evaluasi terhadap rencana kerja banknya. Tapi di evaluasi itu kami tetap pada prinsip awal, RBB awal. Kenapa? Karena kami tidak ingin kalau kita melakukan evaluasi, ya, pengurangan terhadap target laba dan sebagainya, itu juga akan secara otomatis akan mengurangi pendapatan karyawan. Ini yang patut untuk kita syukuri kepada seluruh karyawan, ya. Alhamdulillah sampai dengan detik ini kita tidak berkurang apapun, ya. Kami harapkan tadi seperti yang dihimbau oleh Pak Ois, ya, kita benar-benar bekerja dengan baik, ya, sehingga nasib kita mungkin bahwa sekarang di luar ada 642.000 yang PHK, Pak. Kami rapat kemarin terakhir dengan Pak Gubernur itu Jawa Tengah, ada 642.000 karyawan yang di PHK. Moga-moga ini nanti tidak terjadi di kita. Kata kuncinya sekali lagi, semuanya ada di kita. Kami menekankan kerja tim. Jadi semboyan BPR BKK mungkin dari dulu dan sekarang masih sama, yakni one team one goal, ya. Artinya satu tim kita untuk tujuan yang sama, bagaimana PT BPR BKK Kendal ini tetap bisa eksis, tetap bisa target sesuai rencana, maka butuh dukungan semuanya. Ini penting kami sampaikan, karena kalau Bapak Ibu yang karyawan ini tidak memberikan dukungan penuh dengan kondisi yang ada sekarang, yang rata-rata memang kondisinya di lapangan sangat berat. Ya, sekali lagi kami tekankan, berat tidak berarti tidak bisa, tapi tetap kita harus upaya untuk mencapai target sesuai dengan RBB awal, ya. Jadi kami tidak melakukan evaluasi apapun harapannya, karena kami ingin gaji Bapak Ibu semua tidak berkurang karena evaluasi laba. Karena pemilik itu tetap pada konsep bahwa kalau pendapatan tidak pengen berkurang, maka target laba juga tidak boleh dikurangi. Ini yang kemarin jadi komitmen pemilik, baik pemilik kabupaten maupun pemilik provinsi, Pak, dalam hal ini. Saya kira itu Pak Ois yang bisa kami sampaikan. Jadi yang Bapak sampaikan itu ya pasti akan difikirkan dan dilakukan oleh semua orang. Betul itu hal yang wajar. Jadi kalau Anda tidak mau dikurangi pendapatannya, ya labanya ya jangan dikurangi. Itu kan hal yang wajar. Ya minimal pokoknya ada. Rasa syukur yang dilakukan Rasulullah itu rasa syukur yang betul-betul action. Ya, artinya bukan ngeten. Alhamdulillah, Pak Ane Bune, dirak dirumahkan, gajinya tetep. Lah iku jenenge kuwi ora rasa syukur, kuwi jenenge pasrahisme. Lah kalau kita punya sikap yang seperti itu, maka yang terjadi suatu saat evaluasi kita akan negatif atau dipertimbangkan untuk tidak dilanjutkan. Tapi Rasulullah itu bukan karena apa ya, gue pasti surga, wah aku tak sregep.
oh saya pengen dapat surga terus bukan. Coba bayangkan, kalau misalnya ini ada pada kita, saya tanya, Pak, ini alhamdulillah pandemi, panjenengan masih dapat gaji. Kalau misalnya jenengan di rumah aja, terus gajinya tak naikin 2 kali lipat, mau nggak? Pasti mau. Betul ya? Udah di rumah aja wes, WFH, gajinya 3 kali lipat, kita rugi nggak apa-apa? Pasti nerima, nggak mungkin jenengan ditransfer terus dibalikin. Rasulullah mengajarkan kepada kita rasa kesyukuran, bukan begitu. Ya Allah, Gusti Allah sudah baik banget memberikan aku tempat yang baik, dipilih dengan baik, maka nggak ada cara aku membayar cintanya dengan produktivitas. Makanya Rasulullah malam sampai tertatih-tatih, sampai Aisyah aja isinya heran gitu. Mestinya kita menangkap ini sebagai sesuatu hal yang positif. Disiplin bukan hanya karena panjenengan takut aturan, tetapi ini sebagai kesadaran rasa syukur. Saya harus datang lebih baik, saya harus mentoring, harus verifikasi, saya harus melakukan kinerja pemasaran dan pelayanan dengan baik lebih dari biasanya. Ini adalah sebagai komitmen panjenengan bersyukur atas kapal atau ruang besar BPR-BKK yang telah memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita kemapanan, yang memberikan kita kenyamanan dalam bekerja. Ada 3 hal yang penting. Yang satu, ketika kita bicara mengenai kinerja, ada hal yang panjenengan perlu pertimbangkan. Yang satu, knowledge. Jadi ilmu itu penting. Panjenengan tidak bisa mengendarai mobil. Malam ini saya berikan buku, kertas bagaimana nyetir, buka lawang, buka pintu, nyetater, masukin kopling, yang metik tanpa kopling langsung masukkan, terus bagaimana berjalan. Oke, pertanyaan saya, apakah besok saya kasih mobil Alphard, jenengan bisa menjalankan mobil itu? Pasti jenengan bilang tidak bisa. Oke, ini orang punya pengetahuan dulu, tetapi bekerja tidak pernah praktek, maka nonsen, tidak akan dapat apa-apa. Begitu juga sebaliknya, panjenengan iso melakukan nekat, wis dikai setir mobil sepenting nekat wani di hadapan orang lain, tapi tidak punya pengetahuan. Tapi di sebelah-sebelah kendaraan jalan raya itu jenengan tabrak iso. 2, ya. Yang ketiga, punya pengetahuan yang namanya knowledge. Yang kedua, punya skill, panjenengan iso nyetir mobil. Yang ketiga, tidak punya attitude. Maka yang terjadi adalah kecelakaan, melanggar aturan, ono abang hijau, mergo ora ono polisi, nggih, jenengan bablas, nek ono polisi jenengan oke aturan, tetapi keihsanan kita melihat memaknai aturan berdasarkan karena ada yang ngawasi atau tidak. Rating kiwa menggok kanan, ono trotoar kanan jenengan buru-buru. Misalnya gini, saya sering lihat nih, numpak motor kok ngawur koyo ngono. Saya tanya, kok numpak cepet-cepet kenapa Pak? Ya nganu meh telat. Loh kenapa Anda nggak lebih awal supaya nggak cepet-cepet? Nah itu jadi alasan, telatnya itu jadi alasan. Nah ini attitude juga penting. Karena knowledge, kemudian skill, knowledge tidak ada, skill ada, kinerjanya dengan menyengsarakan orang lain. Knowledge ada, panjenengan knowledge ada, tidak punya skill, tidak ada produktivitas. Dengan duwe knowledge, duwe skill, tetapi rak duwe attitude, itu rusak semuanya. Jadi tiga-tiganya itu harus lengkap. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya punya catatan mengenai kalau kita pengen berkembang besar, maka salah satu caranya adalah kita cari orang atau membentuk orang untuk punya attitude dan punya produktivitas. Kalau ini belum bisa dicapai, minimal ada attitude, produktivitas bisa dikembangkan. Tapi kalau kita punya karyawan attitude jelek meskipun produktivitasnya tinggi, maka menurut saya itu perlu dipertimbangkan karena attitude itu mempengaruhi. Maka kalau saya nanya CEO, Pak, nek jenengan di karyawan attitude apa tapi produktivitasnya bagus, apa yang akan Anda lakukan? Saya pecat. Nah kalau panjenengan dapatnya attitude-nya jelek, produktivitasnya juga jelek, terus apa yang akan Bapak lakukan? Dua-duanya saya pecat. Dua-duanya siapa? Wong karyawan satu.
karyawannya dan yang merekrut karyawan tersebut. Jadi dua-duanya dipecat. Jadi inilah pentingnya attitude, apalagi di lembaga keuangan, panjenengan harus betul-betul berintegritas, lurus berpikir, karena sekali panjenengan tidak waspada, yang dirugikan bukan hanya perusahaan, tetapi semua kapal besar ini akan mendapatkan nama atau image yang buruk. Baik Pak, saya mungkin pertama ingin memperkenalkan diri kepada Bapak. Saya baru di sini menggantikan Ibu Bingar dan saat ini saya menjadi direkturnya Pak Mundolin. Oh, J. Salam kenal Bapak. Pak sinten Bapak? Salam kenal dulu J Pak. Nama Herisanto Pak. Pak Herisanto J Pak. Ya Pak Herisanto. Jadi saya sangat berterima kasih sekali atas apa yang tadi Bapak sudah sampaikan melalui webinar ini. Ini mungkin jadi hal pertama sangat menarik Pak, karena di tengah pandemi ini saya pikir ini adalah satu terobosan yang tepat, bisa tetap menjalankan, memberi semangat Pak kepada kami, memberikan edukasi yang luar biasa kepada kami melalui terobosan IT seperti ini. Nah, pada intinya tentu yang pertama tadi saya berterima kasih, kemudian yang kedua juga apa yang Bapak sampaikan sangat tepat sekali, karena itu saya pikir adalah merupakan hal yang sangat fundamental Pak bagi kita semua, bahwa memang untuk membangun perusahaan ini langkah pertama adalah dimulai dari paradigma kita, atau yang Bapak tadi sampaikan adalah merubah kebiasaan kita, mencapai atau melakukan tindakan-tindakan yang di luar seperti biasanya Pak. Ini sangat luar biasa dan saya kira mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak nanti akan betul-betul bisa merubah kebiasaan kita. Tadi Pak Dirut sudah menyampaikan bahwa ada beberapa poin yang memang sangat diperlukan saat ini untuk membangun bisnis bank kita ini agar lebih baik. Penyampaian yang tadi disampaikan Bapak adalah sangat tepat dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di cabang dan di pusat agar bisa menerima hal-hal yang disampaikan oleh Pak Wis. Mudah-mudahan ini nanti bisa merubah sikap kita Pak. Salah satu kunci ini untuk bisa berkembang, dan mohon doanya kepada semua teman-teman yang ada di BPRT Kendal ini, bersama-sama nanti kita bisa membangun perusahaan yang agar lebih baik lagi. Saya kira itu Pak, mungkin ini perkenalan kita, bisa kita lanjut lagi Pak Wis. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Monggo teman-teman yang lain mungkin 2 pertanyaan dibatasi, nanti kita kalau ada waktu mungkin kita bisa lanjutkan dalam kesempatan lain ya, sebelum nanti pembatasan lama-lama nanti jadi berkurang sehingga kita bisa melakukan kegiatan offline dengan jumlah yang seperti biasanya. Jadi sementara nanti kita lewat online dulu. Monggo teman-teman yang lain, monggo yuk biasakan kita untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, karena menyampaikan pendapat itu bukan hal tabu, tetapi ini bagian dari latihan berkomunikasi, sehingga tidak ada sumbatan-sumbatan. Kalau panjenengan ada sesuatu unek-unek, kemudian panjenengan biarkan, Anda endapkan, itu justru akan menjadi bisul, kalau orang dulu bilang bisul, sehingga suatu saat itu akan meletus dan tidak membuat kita nyaman dan sehat. Monggo, silakan bisa lewat chat ya, hanya mengenai mungkin keluhan dalam pekerjaan atau situasi yang seperti ini. Karena Bapak Ibu sekalian, kita bikin layanan telekonseling yang di tingkat lokal, provinsi, bahkan tingkat nasional. Itu kemarin kita buka layanan secara nasional, itu banyak orang-orang yang justru mereka itu orang-orang yang tidak positif ya, atau mereka mungkin bukan ODP atau orang-orang biasa seperti kita, apalagi mereka yang bekerja di lapangan. Nah, ini dimanfaatkan betul dalam kondisi seperti ini supaya mengatasi, rata-rata mereka khawatir. Kekhawatiran itu menjadikan mereka tidak produktif. Wedi, aku nek mundingan nek loro piye Pak, aku meh rono iki
portalnya ditutup kabeh ning kampung. Lah memang portal ditutup urusannya apa, kan orangnya di rumah gitu. Jadi kita supaya punya paradigma bahwa pembatasan itu bukan alasan kita produktif, karena sepanjang panjenengan masih haus, masih pengen minum, jenengan lapar, masih pengen makan, panjenengan ada ya kebutuhan dalam diri dan panjenengan lakukan, berarti panjenengan harus normal, harus melakukan produktivitas juga dengan normal. Ada dua kata yang mungkin di budaya kita yang kita perlu bangun ya. Yang pertama adalah menghormati, yang kedua adalah menghargai. Ini penting ya. Mungkin di zaman saya, di zaman Pak Dirut, zaman Pak Direktur, mungkin budaya orang-orang dulu generasi X yang namanya budaya menghormati dan menghargai itu jadi satu paket ya, jadi satu paket. Artinya kita diajarkan unggah-ungguh, respect, itu satu paket. Tetapi zaman-zaman sekarang itu bergeser. Orang itu diajarkan hanya menghormati, G gitu, tapi tidak menghargai. Dari mana menghargai itu? Dari perilaku yang ditunjukkan. Misalnya gini, besok kita pemasaran ke daerah sana, kita capai target ya, misalnya. Kita nggak setuju, kita diam aja. Iya Pak, siap. Tapi nggak melakukan apa-apa. Buktinya dari mana? Lu kok hasilnya nol putul dengan semangat yang kemarin? Mestinya sebagai orang yang menghormati dan menghargai, Pulau Sanglet, saya nanya, ini seperti ini tuh caranya pripun? Rasa tidak tahu bukan menghalangi kita tidak melakukan apa-apa, tapi rasa tidak tahu itu justru ditabayun, konfirmasi supaya nanya, Pak ini caranya gimana? Kita ada kendala ini. Nah kadang-kala kita itu tidak mau. Saya temukan itu banyak di lembaga-lembaga. Mereka kenapa? Pak ini tuh kerja kok gak ada hasilnya sama sekali gitu. Ternyata saya tanya, kemarin tuh berat kok. Lu berat kok nggak ngomong jenengan ya? Saya nggak enak. Lah ini justru perilaku tidak menghargai. Jangan salah ya, jangan keliru ya. Saya menghormati, kalau saya nanya Anda enak, bukan. Itu juga menghargai. Jadi panjenengan tidak melakukan apa yang menjadi tupoksi dan perintah dari atasan ke bawah bersama-sama, itu justru panjenengan tidak menghargai karena panjenengan tidak melakukan. Nah hebat saya, budaya komunikasi ini bertanya itu dia menghormati, tapi panjenengan juga menghargai karena ada proses transaksional ya, komunikasi yang sejajar, sehingga kalau ada masalah bukan menanganinya di akhir tahun ada masalah, tetapi dari sejak awal bisa diberikan atau dicarikan solusi yang tepat. Bapak Ibu sekalian, saya berharap channel Omahe Sinau yang kami buat itu betul-betul bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Kemarin kita dari mulai pandemik ini di bulan puasa kita juga terus melakukan pergerakan di 35 kabupaten kota ya, termasuk kepada Pak Gubernur kemarin juga untuk UMKM. Terus kita lakukan terus edukasi. Ya, mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga karya nyata yang kami lakukan itu betul-betul bisa memberi manfaat bagi diri kami dan lingkungan kami. Oke, dukung channel kami di Omahe Channel, Omahe Sinau Channel. Ini memang baru Pak, ya karena pandemik ini sehingga kami harus berkarya untuk edukasi kepada masyarakat. Jangan lupa like, share, and subscribe gitu ya. Atur nuwun. Bu host mohon bisa difoto sebelum tutup. Mohon difoto, nanti bisa kita bagi di grup. Monggo silakan. Videonya hidupkan. Videonya dihidupkan. Nomor video bisa diklik deh. Videonya semuanya mohon. Mbak Intan Damayanti itu masih belum hidup. Bapak Ibu tahan dulu, senyum ke kamera. Kalau bisa tangannya seperti ini. Ini ya, kelihatan gigi akan saya buat sama-sama.
Bapak Ibu. Masih tersenyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ini banyak soalnya orangnya. 1, 2. Biar semuanya terfoto, nanti kita bagi biar nggak ada yang nyari, nggak protes, fotoku kok nggak ada, yuk. Nanti nih, foto sendiri kan beda. Baik, sudah semua. Sudah semua, alhamdulillah. Sekali lagi matur nuwun teman-teman semuanya. Semoga panjenengan sehat, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, ya, jaga jarak, kemudian cuci tangan, dan yang paling penting adalah hindari atau minimalisir stres, karena stres itu bisa membuat imun kita menurun. Dengan cara apa? Panjenengan bisa relaksasi atau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira demikian. Monggo, statement terakhir Pak Mudolin, monggo. Untuk kata penutup yang perlu saya sampaikan adalah hanya ucapan terima kasih Pak Ois. Pak Ois telah banyak sekali membekali kita dengan ilmu. Moga-moga dari ilmu yang disampaikan Pak Ois bisa kita aplikasikan di diri kita maupun di tempat kerja kita. Saya kira itu aja Pak. Oke, close. Matur nuwun. Sampai jumpa kembali. Kita semuanya sehat, Bapak Ibu. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bekerja kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.